Bagaimana meraih sholat yang khusyuk. Kalau iman seseorang sudah sejati itu, sudah melekat pada dirinya, identitasnya sudah baik, maka kata Allah, saya jamin, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Apapun yang dia kerjakan pasti sukses. Dengan batas kesuksesan yang diridhai oleh Allah, sesuai dengan maslahat hidupnya. Kunci kebahagiaan pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Temukan kata khusyuk di sini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita bisa ikuti bagaimana Nabi menunjukkan, maka keteladanan itu akan menebar kepada orang yang mengikutinya sehingga jadi contoh di setiap masa kehidupannya. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris yang tengah beraktivitas di bumi. Karena tidak semua orang tidak sujud pun, semua hamba tidak ruku dan sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Rahman Allah memaksa kita mendapatkan kebahagiaan dan sukses dunia. Rahim Allah memaksa kita mendapatkan tempat termulia saat di akhirat. Tapi diturunkan syariat wudu ini untuk bisa memberikan sifat kesucian dalam batin kalian, membersihkan terluar kalian supaya mengantarkan kalian pada kenikmatan dan kekhusyuan dalam sholat. Satu, khudu'. Kedua, dhillun. Ketiga, sukun. Tiga-tiganya kita satukan. Sikap menghambakan diri serendah-rendahnya dan menghinakan keadaan kita di hadapan Allah, sehingga dengan itu melahirkan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa. Kekhusyuan itu yang melekat nanti dalam kalbu, dalam iman, itu akan dipancarkan ke dalam semua bagian tubuh. Khusyuk ini tempatnya dalam kalbu, sedangkan kalbu itu sentuhannya ke nafas. Sedangkan nafas itu untuk membangkitkan jiwa takwa. Karena itulah sholat dikerjakan untuk membangkitkan takwa. Disupport oleh imannya, keluarlah nilai-nilai kebaikan yang mencegah fahsya dan mungkar. Ma'rifah dalam bahasa Arab artinya memiliki aturan yang khusus. Ada ketentuan yang spesifik, nggak bisa sembarangan. Yang mengantarkan pada kekhusyuan. Latihannya disebut dengan zikir. Prakteknya disebut dengan sholat. Dampaknya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dampaknya hatinya tenang. Jadi kalau khusus sudah sampai ke jiwa, sudah dipraktekkan dalam sholat, sudah nyaman, sudah enak, tandanya banyak kata Allah. Dengar adzan, ada getaran. Ya, orang sholat nunggu adzan, dia belum adzan dah siap-siap. Bahkan ada yang sudah melakukan warming up dengan sholat malam. Orang khusyuk itu diibaratkan seperti tanah kering, jadi subur kembali, ekspresi keimanan yang muncul dengan ketakwaan dan siap diperintahkan apapun ketika Allah memerintahkannya. Orang sholat itu pasti baik. Nggak ada orang sholat itu yang nggak baik, nggak ada. Kalau benar sholatnya. Karena itu Nabi menekankan sejak dini usia 7 tahun, ajarkan yang pertama sholat. Kalau dari kecil diajarkan sholat yang benar, tumbuhlah dia menjadi orang yang punya kepribadian mulia. Qad aflahal mu'minun, dia akan menggenggam segala kesuksesan, segala kebahagiaan, jadi apapun dia di dunia. Dan ulaika humul warithun, ayat 11-nya, alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Berdasarkan amal yang telah mereka kerjakan itu berpeluang besar mengantarkan dia pada kenikmatan surga tertinggi. Jadi ulama bukan hanya menguasai berbagai bidang keilmuan, tapi ada pancaran kekhusyuan yang melahirkan khasyah. Quran surah ke-35 Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah. Khasyah itu pancaran dari kekhusyuan. Saking dekatnya dengan Allah, takut kalau lisannya berkata yang keliru. Bagaimana cara mendapatkan khusyuk dalam salat? Mintalah solusinya kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Pertama, sabar dulu terima itu. Was-salah. Lewat salat. Bukankah kita mengatakan kalimat itu 17 kali dalam sehari? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat hadis kutsinya. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya, apapun yang dia minta, sepanjang dia butuhkan, aku akan berikan. Itu semua Nabi dan Rasul sholat. Il mu'minina ra'ufur rahim. Memohon kepada Allah untuk umatnya. Apa yang terjadi? Nabi Zakaria sholat minta dikabulkan. Umat Nabi Muhammad dibuka, dilapangkan oleh Allah 5 kali dalam sehari. Yang pokoknya, sebelum sholat, dia menyadari sepenuhnya, merasakan, ini akan menghadap Allah. Ini yang manggil yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung, yang menawarkan solusi, yang ngasih semua hal kebaikan kepada kita. Ini manggil kita sekarang. Hadirkan makna itu. Ya bani Adama, hei semua anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ketika panggilan di masjid sudah disampaikan, Allahu Akbar, maka kenakan semua pakaian terbaikmu. Wa annahum ilaihi raji'un. Kamu tuh saya panggil sekarang untuk menghamba, saya berikan solusi dari persoalanmu. Tapi boleh jadi panggilan itu panggilan terakhir dari kehidupan. Lu salatan muwadda'. Ya jamaah sekalian,
Salatlah kita semua dan rasakan. Mungkin ini salat perpisahan kita dengan kehidupan kita. Inna salati wa mahyaya wa mamati. Sungguh, semua salatku, semua ibadahku, dan hidupku, bahkan kalaupun aku wafat dalam salat ini. Billahi rabbil alamin. Aku taubat ya Allah. Aku jadikan semua urusanku hanya karenamu saja. Ampuni dosaku ya Allah. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Utlu, dia dari kata tilawah yang punya 3 arti. 1, baca. 2, pahami apa yang dibaca, paham. 3, amalkan, kerjakan apa yang telah dipahami itu.